Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Agustinus, Paroki Karawaci, Tangerang. Hari ini adalah Hari Paskah ke-6. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Stefanus Suwarno, OSC. Gerakan Jaringan Daya-Rasa Anak pada saat persembahan, anak-anak yang ingin mengisi celengan daya-rasa dipersilakan maju ke depan. Intensi misa. Mohon kedamaian dan keselamatan jiwa bagi Yohana Francisca Dewi Kartia 7 hari yang lalu, Bernaditus Saleh Mariono, Sisilia Cao. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa Ratu Surga. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab Ia yang suci kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bunda dan perawan Maria. Demi Kristus perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari bersukacitalah dari puji syukur nomor 525. Mari bersukacitalah,
Bacaan kitab suci yang akan kita dengarkan pada hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai para murid dalam pewartaan sabda Tuhan. Pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka juga mengalami tantangan dan hinaan. Mengalami hal seperti ini, Petrus mengingatkan agar terus membangun keutamaan, lemah lembut dan penuh hormat. Sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena pidana. Mereka yakin bahwa memiliki seorang penolong ialah Roh kebenaran, Roh penghibur, sehingga mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Maka Engkau mengutus Roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kepada Allah di surga.
Pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar
bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Sorak-soraklah bagi
Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah
kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, bahwa kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi semuanya. Semuanya sehat-sehat. Tuhan ya, Rahman juga sehat. Ya, Bapak Ibu terkasih. Biasanya kalau saya ada kesempatan, ada waktu, saya senang untuk berkunjung, untuk bersilaturahmi ya, ke umat ya. Kadang ke Kami Jumbo atau Panti Asuhan, kemudian biasanya juga ada umat yang sakit ataupun yang lansia atau ke keluarga, kemana kaki saya melangkah dan bertuju. Nah, memang dari silaturahmi atau kunjungan semacam ini tidak sedikit pengalaman hidup yang saya dapatkan sebagai seorang gembala dalam setiap kunjungan. Saudara, kelemah lembutan dari pengasuh di panti itu juga memberi inspirasi bagi saya untuk menjadi roh yang semakin sabar, semakin lemah lembut. Ketabahan dan cinta kasih yang tulus dan ikhlas dari seorang ibu yang mendampingi suaminya yang sedang sakit. Ini juga memberi inspirasi bagi saya. Sungguh luar biasa. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi ibu ini memberikan contoh teladan yang real, yang nyata. Belum lama ini, 1 bulan yang lalu, saya bersama brother, saya ajak kunjungan ke panti asuhan di bawah bimbingan dari suster-suster Alma. Kami datang ke sini ada 64 anak dari berbagai macam latar belakang. Ada yang sakit, tidak bisa jalan sehingga pakai bergeruda, sehingga juga makan pun juga harus dipanggil. Kemudian latar belakang anak-anak ini, mereka 70% tidak tahu siapa orang tua. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh suster untuk mendampingi anak-anak dengan penuh kasih disampaikan kepada saya, sehingga saya juga luar biasa. Suster-suster Alma itu untuk mendampingi anak-anak yang punya latar belakang bermacam-macam. Ada yang anak tahu-tahu ditaruh di depan panti asuhan di situ, dia tidak tahu setelah ini orang tuanya siapa, tapi didampingi dalam edukasi, sehingga anak ini juga tidak merasa dirinya diakini, tapi didampingi dengan penuh kasih oleh suster yang luar biasa. Ada juga saya berkunjung ke keluarga yang sederhana, tapi suasana rumahnya itu penuh kasih, ada kerukunan. Jadi angka itu dengan cinta dan kasih. Ketika ibunya menyiapkan minuman makanan untuk subuhan, kemudian bapaknya ucapkan terima
anak-anaknya mengambilkan tisu, diajari juga untuk mengucapkan terima kasih. Ini ajaran-ajaran kasih yang sungguh-sungguh real yang saya temukan dalam pengembala yang luar biasa umat di Pabrik Karawaci ini juga. Bapak Ibu kasih, luar biasa kalau kita menemukan pengalaman-pengalaman hidup yang bukan hanya disampaikan dengan kata-kata, tapi juga ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan Injil yang kami dengarkan juga menantang kita semua. Tuhan Yesus menantang kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Perintah Tuhan tidak lain adalah untuk saling mengasihi. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan tindakan yang nyata. Maka mengasihi Tuhan itu berarti melaksanakan segala perintahnya, bukan hanya berdoa atau beribadah, tapi juga ditunjukkan dengan sikap teladan hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan itu berarti juga hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus berarti akan dikasihi oleh Bapa dan Tuhan akan tinggal bersama orang itu. Kedekatan dengan Tuhan itulah yang akan membuat orang beriman dapat melihat sesama seperti Tuhan melihat, dapat mempunyai perasaan yang seperti perasaan Tuhan sendiri, yang lembut, yang murah hati, yang rendah hati, dan akhirnya juga mampu bertindak seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan rela berkorban untuk orang lain, berani untuk melayani, berani untuk berbela rasa, dan juga berani untuk berbagi berkat kepada sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan. Bapak Ibu kasih, kita bisa meneladani dan merenungkan sikap perbuatan dari suster yang luar biasa tadi, maupun dari keluarga yang sederhana yang mengajarkan cinta kasih kepada anak-anaknya lewat kesederhanaan, dan juga keluarga yang juga berani untuk berbagi berkat, berani berbagi kasih untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga suasana hidup ini tercipta suatu kebahagiaan, suatu kerukunan dan penuh kasih, sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh dapat terwujud. Percaya, apabila kita mengikuti segala perintah Tuhan dan berani melaksanakan perintah-perintahnya, Roh penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran dan penghibur akan dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu dan terkasih, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberi keberanian ketika kita takut untuk berdoa, memberi penghiburan ketika kita terluka, memberi harapan ketika kita hampir menyerah, ketika kita hampir putus asa. Dengan tetap setia pada kehendak Tuhan, kebahagiaan dan ketenangan batin yang ada dalam diri kita akan dapat kita temukan, kita rasakan. Mari kita mohon rahmat kesetiaan pada Tuhan, terlebih ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mengikuti kehendak Tuhan atau arus dunia, agar kita tetap menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian,
Tuhan senantiasa menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita bukan anak yang dari piatu, tapi anak yang dikasih Tuhan, dipeluk dan dikuatkan. Semoga kita dilakukan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh menemukan kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu kasih, mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan Yesus Kristus, yang telah kita, yang dianugerahai Roh Kudus dan kepada Maria, yang bebas sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke Bapa Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita memanjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Mohon umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gereja-Mu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita mendoakan bersama-sama doa mohon perdamaian Paus Leo ke-14. Santo Fransiskus, saudara kami, engkau yang 800 tahun lalu menyambut saudara maut sebagai seorang yang hidup dalam damai. Doakanlah kami di hadapan Tuhan. Engkau mengenali damai sejati dalam salib sang damai-Mu. Ajarilah kami untuk mencari dalam Dia sumber segala kedamaian yang menentukan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata, invasi dari sekarang dan besar aman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia dan memberikan batas-batas pemisah. Di tengah konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami
berikan damai dengan rasa Yesus. Amin. Allah yang Maha Rahim, dengan rendah hati dan penuh iman, kami mohon rahmat keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi bagi arwah Yohana Francesca Dewi Katia, Benedictus Sale Mariono, dan Cecilia Cao. Tuhan, ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa mereka, dan satukanlah dengan para kudus-Mu untuk menikmati perjamuan abadi dalam kerajaan di surga. Marilah kita mohon. Mari kita dengan kita panjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putra-putra mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, dengan peran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roti Agung
Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam cinta kasih dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak untuk menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak bimbingnya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sesaat dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar kami yang beragama dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami yang ke-14 dan uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan agar semua orang yang telah berpulang dalam terang iman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Sang Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berdua berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan peranan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan peranan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sambil menantikan hadapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merindukan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Dia sediakan. Inilah tubuhnya. Inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Dia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan hikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan
bagi umat yang belum tidak atau belum menerima komunion pertama, baik balita, anak-anak maupun dewasa, setelah pembagian komunion selesai, dipersilakan maju ke depan kota dalam dua barisan dengan tertib sambil menggunakan tangan di depan dada untuk menerima berkat dari Roh.
Anak-anak silakan ke depan diberitahu dok. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah menganugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan perantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pengumuman paroki hari Minggu Paskah ke-6. Warta paroki dapat diakses melalui QR Code pada layar.
dan sudah di-share melalui ketua lingkungan setiap minggu. Mohon perhatian bagi seluruh umat untuk tidak meninggalkan sampah di dalam gereja dan periksa kembali barang-barang berharga agar tidak tertinggal di area gereja. Akan menikah Gunawan Paningotan Sinuran dari lingkungan Yosef II dengan Sania Novianti Wijaya dari paroki Kota Bumi Gereja Santo Gregorius Agung. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Ignatius Yuan Friko Gunawan Go dari lingkungan Angela III dengan Patricia Nikita Yonata dari paroki Taman Galaksi Gereja Santo Bartolomeus. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Mikael Kevin Susanto dari lingkungan Stefanus III dengan Gabriela Sheila dari paroki Tangerang Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Agustinus Dwi Rianto dari lingkungan Teresia I dengan Devi Kristiani Tambah dari lingkungan Pius I. Kedua pasangan tersebut merupakan pengumuman yang ketiga. Jika di antara saudara mengetahui adanya halangan untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut, harap memberitahukannya kepada pastor paroki. Jadwal misa Kamis 14 Mei 2026, Hari Raya Kenaikan Tuhan, di gereja pukul 5.45, pukul 9, dan pukul 17. Dan di ASG Deden Pasar Kemis pukul 8. Jadwal novena Roh Kudus dimulai tanggal 15 sampai 23 Mei 2026 pukul 19, kecuali di hari Sabtu dan Minggu pukul 17. Selama novena Roh Kudus, misa harian ditiadakan. Legio Maria selama bulan Mei 2026 mengajak umat untuk berdevosi kepada Bunda Maria setiap hari Senin sampai Jumat di Gua Maria pukul 18 dan Sabtu dan hari Minggu di gereja pukul 16. Penyesuaian parkir kendaraan. Umat diingatkan kembali bahwa area parkir di SD Strada dan kantor Perumnas masih belum dapat digunakan. Mohon menggunakan kendaraan roda 2 atau transportasi umum serta mengikuti arahan petugas parkir. Apabila area parkir gereja sudah penuh, umat dapat memanfaatkan area parkir di perumahan Aster atau mengikuti misa pada jam berikutnya. Informasi lainnya, jadwal novena pertobatan ekologis Persim, pengajaran agama Katolik setiap hari Minggu pukul 9, seksi panggilan, pendaftaran seminari menengah Cadas Hikmat Bandung, pendaftaran kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus Tangerang Angkatan 12 tahun 2026, pendaftaran kursus Kitab Suci Paket A, misa lansia hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9, PD PKK hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 19.30 di Gerha Atas. Misa dan adorasi hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 16 di gereja. Dapat dilihat selengkapnya di Warta Paroki atau melalui ketua lingkungan. Demikian pengumuman paroki. Terima kasih atas perhatian.
Terima kasih juga kepada para petugas liturgi pada perayaan Kasih minggu ini, Kebiakan Kudus Apisti, peralatan dan juga kolektif dan pemerintah. Terima kasih dan juga terima kasih kepada kelompok KUR dari lingkungan Teresia 1. Terima kasih dan juga terima kasih kepada petugas tata laksana, tim bendahara, tim kesehatan, dan juga tim konsos serta kelompok KPRD. Terima kasih dan juga petugas perwakilan dan semua yang terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan perayaan Kasih sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sebelum kita pulang, mari kita berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian demikian perayaan Kurban Kasih kita pagi ini telah selesai. Gracias.